Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Urartu. Urartu, juga dikenal sebagai Kerajaan Urartu atau Kerajaan Van, adalah peradaban yang berkembang pada zaman perunggu dan besi di Armenia kuno, Turki Timur, dan Iran Barat Laut dari abad ke-9 sebelum Masehi. Mengontrol wilayah melalui kekuatan militer dan pembangunan benteng, kerajaan membanggakan produksi seni yang hidup, terutama kerajinan logam. Bertahan hanya 2 abad, kerajaan ini menghilang secara misterius pada abad ke-6 sebelum Masehi dan baru ditemukan kembali sebagai budaya kuno yang berbeda dan dapat dikenali melalui penggalian yang dilakukan pada abad ke-19 Masehi. Sejarah Urartu tetap terpisah-pisah karena kurangnya sumber tertulis yang diperluas dan terlalu mengandalkan sumber-sumber yang berpotensi bias dari negara-negara musuh kontemporer seperti Asyur. Namun demikian, prasasti, arsitektur, dan artefak yang bertahan, bersama dengan penyelidikan arkeologi yang sedang berlangsung telah membantu menciptakan kembali sejarah yang cukup terperinci untuk menunjukkan pentingnya salah satu budaya kuno paling berpengaruh di kawasan ini. Urartu, berasal dari Urastu, kata Assyria untuk kerajaan, dan berarti, tempat tinggi, mungkin mengacu pada wilayah pegunungan atau praktik umum budaya membangun benteng di Tanjung Batu. Bagi orang Babel mereka adalah Urwatri, dan bagi orang Ibrani kerajaan itu dikenal sebagai Ararat. Orang-orang Urarti menyebut diri mereka Biaina dan negara bagian mereka Biainili. Urartu muncul dari konfederasi kerajaan yang telah berkembang dari abad ke-14 atau ke-13 sebelum Masehi dan seterusnya. Sebuah negara yang dapat dikenali dan merdeka yang dikenal sebagai Urartu berkembang dari abad ke-9 sebelum Masehi yang menggabungkan kerajaan-kerajaan yang lebih kecil ini, mungkin sebagai tanggapan atas ancaman eksternal dari Asyur. Budaya berkembang berkat pemukiman di dataran tinggi subur yang luas yang disuplai dengan baik oleh sungai. Tanaman termasuk gandum, barley, millet, rye, wijen, dan rami. Pemeliharaan anggur juga penting, pembuatan anggur di wilayah tersebut mungkin yang paling awal dimanapun. Sisa-sisa buah yang ditemukan di situs Urartu antara lain plum, apel, ceri, quince, dan delima. Peternakan menjadi makmur berkat padang rumput pegunungan yang sangat bagus, dan domba, kambing, sapi, dan kuda semuanya dibiarkan. Deposit mineral di daerah tersebut termasuk emas, perak, tembaga, timah, besi, dan timah. Lokasi di jalur perdagangan antara budaya Mediterania kuno dan Asia serta Anatolia merupakan sumber kemakmuran lainnya. Meskipun dilindungi oleh pegunungan di utara dan selatan, pertahanan selalu diperlukan melawan penyerang dari timur dan barat yang ingin memanfaatkan kekayaan wilayah tersebut. Pemerintah Urartu berfungsi di sekitar monarki terpusat dengan lingkaran penasihat yang dekat dan kelompok administrator sipil yang jauh lebih besar yang mengawasi kuil dan proyek konstruksi seperti benteng, jalan, dan kanal. Ibu kota benteng, Tushpa, dibangun di atas Tanjung Batu Kapur di tepi timur Danau Van di dataran tinggi. Tushpa nantinya akan disebut Van dan mungkin memiliki populasi setinggi 50.000 pada puncaknya. Ibu kotanya juga memiliki pekuburan kerajaan yang terdiri dari kamar-kamar yang dipotong menjadi gunung tempat kota itu dibangun. Peninggalan lain yang bertahan termasuk kuil terbuka dengan dinding halus dan banyak prasasti yang dibuat di batu. Gubernur daerah mewakili raja di provinsi, mengatur keadilan, dan mengumpulkan pajak dalam bentuk barang, yang disalurkan kembali ke ibu kota. Raja kerajaan pertama yang diketahui adalah Arame yang memerintah sekitar 860–840 sebelum Masehi. Sumber-sumber Asyur menyebutkan bahwa kerajaan pertama kali menjadi terkenal dari sekitar 830 sebelum Masehi di bawah Raja Sarduri I yang keturunannya akan memerintah selama 2 abad berikutnya. Pada 776 sebelum Masehi, Argisti pertama akan menemukan kota baru, Argisihinili, di dataran Ararat, yang kemudian menjadi kota kedua kerajaan dan berganti nama menjadi Armavir. Lalu, sekitar 685 sebelum Masehi, Raja Rusa II mendirikan kota penting di utara Teishebaini, juga di dataran Ararat. Pusat Urartu penting lainnya adalah Bastam, Karmir Blur, Adilchevas, dan Ayanis. Negara menguasai sebagian besar produksi pertanian berkat kampanye tahunan oleh tentaranya dan jaringan benteng.
Kebijakan penguasa terhadap suku-suku tetangga yang lebih lemah terkadang merupakan salah satu konfederasi dan pengambilan upeti dalam bentuk barang dan budak daripada penaklukan. Namun, ada kasus penyitaan budak yang terkenal seperti kampanye Argisti pertama melawan Hatti dan Zop pada tahun 780-an sebelum Masehi ketika dia dikatakan telah menangkap 320.000 budak. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Urartu menguasai wilayah yang membentang dari Laut Kaspia hingga Efrat atas dan pegunungan Kaukasus di utara hingga pegunungan Taurus di selatan. Namun, cakupan wilayah yang tepat tidak disepakati oleh para sarjana. Semua Raja Urartu tampaknya memimpin pasukan mereka dalam pertempuran. Senjata, seperti yang ditunjukkan oleh mereka yang dipersembahkan di kuil, termasuk pedang besi dan perunggu, tombak, dan lembing, serta busur. Perisai berat digunakan yang memiliki bos tengah besar yang dihiasi dengan gambar makhluk mitos, banteng, dan singa. Ada juga bukti helm dan armor skala logam, setidaknya dipakai oleh elit. Musuh utama adalah Kekaisaran Neo-Asyur, meskipun ada juga bukti hubungan dagang antara kedua negara. Mengingat penggunaan kereta oleh orang Asyur, tampaknya masuk akal untuk menganggap bahwa musuh mereka juga mempekerjakan mereka, terutama mengingat ketenaran orang Urartian dalam pembiakan kuda. Urartu memang menikmati beberapa kemenangan pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi penguasa Asyur Tiglat-Pileser III, memerintah 745-727 sebelum Masehi, lebih agresif daripada para pendahulunya dan dia mengepung Tushpa. Konflik signifikan lainnya antara kedua negara adalah selama kampanye Sargon II pada 714 sebelum Masehi. Musuh Urartu lainnya termasuk Cimmerian, Scythians, dan akhirnya Media. Persembahan makanan, senjata, dan barang-barang berharga, persembahan anggur, dan pengorbanan hewan semuanya dilakukan untuk para dewa di ruang ritual luar ruangan khusus dan di pintu palsu yang diukir di permukaan batu yang dikenal sebagai gerbang ke dewa. Panteon agama Urartu berisi campuran dewa-dewa unik dan hurian seperti Dewa Badai dan Guntur Teisheba, dari Hurrian Teshub. Pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi Raja Ishpu ini mempromosikan Haldi menjadi kepala para dewa, dewa yang berasal dari luar negeri, meskipun peran dan fungsinya tidak jelas selain itu ia dikaitkan dengan peperangan. Haldi sering digambarkan sebagai seorang pria yang berdiri di atas banteng atau singa, yang melambangkan kekuatannya. Haldi, khususnya, membangun kuil untuk menghormatinya, yang memiliki menara persegi yang khas dengan sudut yang diperkuat. Begitu pentingnya dewa ini sehingga orang-orang Urartian kadang-kadang disebut Haldian atau anak-anak Haldi. Raja yang berkuasa dikenal sebagai pelayan Haldi, dan semua perang dilakukan atas namanya. Dewa penting lainnya adalah Shivani, dewa matahari yang, mengingat representasinya dengan piringan matahari bersayap, kemungkinan besar terinspirasi oleh dewa Mesir dari asosiasi yang sama, Ra. Permaisuri Haldi, Arubani, adalah dewi wanita terpenting, Sielardi adalah dewi bulan, dan Sardi adalah dewi bintang. Seni Urartu termasuk simbol pohon kehidupan yang umum dalam budaya Mesopotamia dan biasanya ditampilkan dengan sosok yang berdiri di kedua sisi membuat persembahan. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, kerajaan Urartu berakhir secara misterius namun penuh kekerasan ketika antara sekitar 640 dan sekitar 590 sebelum Masehi kota mereka dihancurkan. Negara itu mungkin dilemahkan oleh beberapa dekade pertempuran dengan Asyur, dan mungkin terlalu kewalahan untuk mengendalikan kerajaannya sendiri. Pelakunya tidak diketahui tetapi Scythian adalah salah satu kandidat, Cimmerian lainnya, dan bahkan mungkin pasukan dari dalam wilayah yang dikelola oleh Raja-Raja Urartu. Temuan mata panah bercabang 3, tipikal pemanah Scythian, yang ditemukan di situs Teisheba ini yang hancur, sugestif. Penghancuran kota oleh api antara tahun 594 dan 590 sebelum Masehi tampaknya tidak terduga, dengan lumbung yang baru saja diisi dan senjata serta barang-barang berharga tampaknya ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Kemungkinan besar berbagai kota di Urartu ditaklukkan pada waktu yang berbeda oleh orang yang berbeda selama 2 atau 3 dekade.
Wilayah yang pernah diduduki kerajaan Urartu akhirnya diambil alih oleh Media dari sekitar 585 sebelum Masehi dan seterusnya dan kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Achaemenian Cyrus Agung pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Akan tetapi, bahasa Urartian bertahan hingga periode Helenistik. Banyak kota Urartian akan menjadi lokasi pemukiman penting sepanjang zaman kuno, dan banyak dari nama Urartu mereka bertahan hingga hari ini. Tidak tercatat dan tidak diketahui oleh sejarawan Yunani kuno, Urartu harus menunggu hingga penggalian arkeologi pada abad ke-19 Masehi untuk menggantikannya sebagai budaya penting zaman perunggu regional. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.